Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan formulir surat di aplikasi OpenSID. Oke, langsung saja caranya. Buka dashboard dari desa Anda ya. Oke, setelah masuk ke dashboard dari aplikasi OpenSID, silakan di bagian layanan surat, cetak surat. Nah, di sini misalnya banyak surat, tapi ada surat yang tidak ada di sini. Misalnya Anda ingin menambahkan sendiri. Caranya, silakan Anda klik pengaturan surat. Ya, sebelum itu kita harus mengetahui kode-kode dari surat. Misalnya kita di sini mempunyai surat, ya, seperti ini surat. Ya. Jadi kita harus mengetahui kode surat untuk nama sampai alamat seperti ini. Jadi kita harus mengetahuinya. Kita download dulu terlebih dahulu. Kita download ini ya sebagai contoh, unduh. Oke, kita lihat di sini. Ya, di sini. Nah, di sini ada namanya alamat sampai nama sampai alamat ya. Alamat tempat tinggal ya. Kita caranya sederhana. Silakan setiap kode itu kita salin. Misalnya di sini nomor ya, nomor kita ambil dari sini nomor surat. Oke. Kita tempelkan di sini. Ya, seperti ini. Tapi di sini dia menggunakan fontnya Bookman, sedangkan format dari surat ini adalah pakai Times Roman. Nah, gimana sih biar kalau kita copy paste dari sini format dari font ini kita tidak berubah. Caranya kita buka Windows R ya. Kita buka run ini, kita paste di sini dulu. Nah, kita Ctrl A lagi, kita Ctrl C. Baru kita tempelkan di sini. Jadi dia tetap tidak berubah fontnya, ukurannya dan jenis fontnya. Begitu juga dengan yang lain. Nama kita ambil nama. Oke, kita Ctrl C. Kita kembali ke sini, kemudian ya ini buka runnya, kita paste dulu di sini. Kemudian Ctrl A, Ctrl C lagi. Baru tempel di sini. Oke, selanjutnya dengan nick. Kita lihat di sini nick. Di sini tidak ada nick, adanya nama KTP. Kita ambil saja kodenya. Ctrl C. Kembali ke sini. Paste lagi di sini run. Ctrl lagi, Ctrl C baru tempel di sini biar formatnya sama. Jenis kelamin. Ya, kita lihat jenis kelamin di sini adalah ya ini kodenya. Kita ambil Ctrl C. Kemudian di sini kita Windows R lagi, kita Ctrl A, Ctrl C, baru tempel di sini biar sama. Tempat, tanggal lahir atau umur sama, kita ambil juga di sini. TTL ya namanya di sini. Kodenya Ctrl C. Ya, Windows R, Ctrl A, Ctrl C. Ganti ini dengan kode tadi dan seterusnya sampai alamatnya. Oke, di sini status kawin ya. Di sini tidak ada kode dari status kawin. Kita ambil lagi kode lainnya di sini. Misalnya kita ambil dari format dari usaha ya, keterangan usaha. Kita cari. Oke, kita unduh lagi. Dapat buka. Kita lihat di sini ada status. Nah, ini kode status. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita tidak tahu kode, silakan cari di format-format surat lainnya. Oke, kita paste. Copy lagi, paste lagi di sini. Nah, seperti ini. Jadi kalau yang ini harus sama dengan sistem. Karena apa? Karena nanti ini akan membaca database dari aplikasi OpenSID, jadi harus sama ya dengan sistem. Sedangkan ini jenis usaha kita tidak perlu, karena ini adalah nanti dia akan mengetikkan sendiri. Jadi
bukan sistem yang membaca, tapi dia yang menuliskan. Misalnya dia pingin usahanya entah warung sembako, entah batu bata dan lain sebagainya. Jadi kita buat sendiri formnya seperti ini, buka kurungnya seperti ini ya. Kemudian form usaha ya seperti ini. Kemudian status kepemilikan, kita buat saja rumusnya ya, pakai huruf kecil aja semua biar nggak salah ya. Status underscore usaha ya seperti ini. Kemudian lokasinya biasanya sih rata-rata sama alamat, jadi kita pakai ini aja, Ctrl C, kita paste saja. Oke, kita ganti lokasinya, nama alamatnya ganti lokasi. Oke, seperti ini. Persyaratannya sudah sesuai ya, karena kita mau membuat form dari pengajuan Koperindak, jadi kita serentakkan saja statusnya seperti ini keperluannya ya. Kemudian tanggalnya kita sudah pakai rumus, kita bisa dilihat di sini ya, tanggal surat. Kemudian untuk kepala desanya kita ngambil dari sini, nama Pamong. Oke, Ctrl C, kita buka ini dulu, Windows R, paste. Oke, jadi Gunawan ini kita ganti dengan kode ini ya, samain. Nah, kemudian untuk ini kita ambil dari sini ya, penandatangan, kita copy, kembali ke sini, paste di Windows R ya, ganti dengan kode yang sudah diambil ya, seperti ini. Kemudian kalau ini kan mau diganti nggak apa-apa, kalau nggak kan ini karena ini desa kita, jadi nggak perlu, nggak apa-apa. Oke, kemudian di sini ya, surat pernyataan. Nah, nama kita ngambil dari sini saja, nama, karena sama kan ya, Ctrl C, kemudian paste di sini. Nick juga, nick berarti ini kita ambil dari sini. Alamat kita ambil juga di sini. Oke, kita rapikan. Nomor telepon karena kita nginput sendiri, setiap orang beda-beda, langsung saja buka kurung seperti ini. Kemudian ketikkan nomor underscore HP misalnya seperti ini, simpel saja. Usahanya kan sama kayak ini, jenis usaha kita copy saja. Oke, kemudian kita paste di sini. Karena ini tebal, kita buat tipis ya, tipisin, karena setiap kode yang tebal nanti hasil cetaknya juga akan tebal seperti itu. Jabatan, ketikkan status ya, status underscore jabatan ya, seperti ini. Asetnya berapa, misalnya kita buat kode pemanggilnya adalah aset underscore usaha. Kemudian omsetnya, buka kurung, omset underscore usaha ya, ada underscore-nya ya, kalau jangan ada spasi. Jumlah karyawannya misalnya jumlah underscore karyawan. Nah, seperti ini. Kemudian ini harus ada tanggalnya, kita ambil dari sini saja, tanggal surat. Oke, kemudian yang bertanda tangan biasanya sih orangnya, kita ambil dari sini saja. Nah, seperti ini. Ini bisa sesuai nama desa ya, misalnya Waliojati. Nah, jadi ini dibuatnya, kita buat formatnya udah permanen seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini silakan Anda save ya, save as ya tentunya, karena di sini formatnya jangan docs tapi
RTX ya, pilih rich text format ya, seperti ini, kita save. Oke, kita lihat di ininya. Oke, udah jadi ya, ini ya udah jadi. Caranya kita langsung kembali ke dashboard dari OpenSID, kemudian kita tambah format surat. Karena ini suratnya untuk warga, jadi kita tuliskan saja ini untuk kependudukan ya. Kodenya adalah 470. Kemudian nama suratnya misalnya pengajuan Koperindak, seperti ini. Surat pemohonnya untuk warga ya, bukan warga ya, tapi untuk warga. Artinya yang sudah terdaftar di sistem. Kalau bukan warga kan dia berarti bukan anggota dari warga dari desa kita, seperti itu. Kemudian kalau ada ini syarat-syaratnya, pilih ya, tapi kalau tidak silakan pencet tidak, kemudian simpan. Oke, setelah selesai kita cari di menu pencarian Koperindak ya, tampil, kita lihat. Nah, seperti ini ya, sudah, tinggal kita unggah saja, unggah, browse. Nah, ini RTX, kita upload, open, simpan. Oke, selanjutnya kita coba di cetak surat ya, kita ketikkan pengajuan Koperindak. Oke, seperti ini. Nah, di sini ternyata yang tampil cuman keperluan sama keterangan, sedangkan di format yang kita buat di sini ada jenis usaha, status kepemilikan ya, kemudian nomor telepon, jabatan, aset, omset. Nah, tapi di sini nggak tampil yang kita input manual. Misalnya kita ahlul ya, misalnya seperti ini. Nah, di sini nggak tampil, yang di sini cuma keperluan. Cara ngubahnya silakan Anda masuk ke file manager dari sistem OpenSID kalian. Contoh seperti ini, saya sudah masuk. Silakan Anda klik di folder desa, folder desa saja ya, jangan desa contoh, desa saja, buka. Silakan Anda klik template surat. Nah, di sini ada surat pengajuan Koperindak. Silakan Anda buka. Ini file yang kita sudah buat tadi, RTF ya. Kemudian untuk mengubahnya di sini, yang surat pengajuan Koperindak .php. Kita klik kanan, kita edit. Nah, di sini banyak script ya. Yang silakan Anda scroll yang paling bawah ya. Ini udah paling di bawah. Ya, udah paling bawah. Di sini ada rumus seperti ini. Nah, rumus ini ataupun ini sama saja. Kemudian kita ganti ini sesuai kolom yang mau kita isi. Misalnya di sini kan yang manual, oke, ini tak tutup saja ya, biar tidak ganggu. Nah, di sini kan yang manual adalah jenis usaha, berarti kita di sini ganti sebagai jenis usaha ya. Kemudian ini name-nya kita ganti sesuai kodenya, kan kodenya biar gak salah kita ambil saja di sini, gak pakai buka kurung ya, ininya saja, form usahanya saja, nggak pakai buka kurungnya, paste di sini. Kemudian paste juga di sini. Oke, seperti ini. Kemudian keperluannya kita ganti jenis usaha ya, seperti ini. Kemudian ini untuk status kepemilikan kita ganti ya, status kepemilikan ya, seperti ini. Kemudian kodenya kita lihat di sini adalah status underscore usaha. Kita copy, taruh di ID-nya sini, ID-nya ganti, kemudian name-nya juga ganti. Nah, keterangan ini kita tuliskan sebagai jenis apa tadi ya, jenis status sorry,
status kepemilikan. Oke, kita copy, kita tempel di placeholder ini, keterangan juga kita ganti. Nah, kita copy yang ini saja. Oke, kita Ctrl C, kita enter, kasih kolom, kita paste lagi. Nah, kita isi lagi status sudah, jenis usaha sudah, lokasi secara otomatis ya udah, kemudian nomor telepon ya, nomor telepon kita tambahkan di sini, kita samakan di sini, kita salin saja biar nggak salah, nomor underscore HP, kita ganti status nomor HP. Oke, di sini ID kita ganti juga sesuai rumus, name-nya juga sesuai rumus. Kemudian ini diganti ini nomor HP. Nah, ini juga tempelin di placeholder. Placeholder ini nanti seperti ini. Ya, dia akan tampil di sini, tengah-tengah sini nih, kayak transparan gitu kan, keperluan seperti itu. Oke, kita copy lagi, kita buat lagi di sini. Usahanya udah kan di atas kita udah buat, yang ini form usaha udah otomatis. Kemudian jabatan ya, status jabatan ya, misalnya status jabatannya kita buat di sini, kita ganti kepemilikan, apa itu dia, jabatan ya, status jabatan kita copy dulu aja biar enak ya, ini taruh di ini, paste. Nah, kemudian ID dan name ini kita ganti sesuai rumus, ini rumusnya, kita copy paste di sini. Oke, kita lagi buat lagi, kurang berapa lagi nih, sini aset, omset sama jumlah karyawan, berarti kita paste 3 lagi, paste 1 2 3. Oke, aset, omset, karyawan, aset, ya seperti ini. Kalau malas ngetik, copy saja kemudian taruh di placeholder juga. Jadi yang sama itu dari for, kemudian label ini ya, kelas ini, sama placeholder namanya sama. Kalau buat ID dan name ini harus sesuai rumus, rumusnya kan pemanggilnya ini. Nih, kita copy biar nggak salah ya, copy, kita ganti di sini. Oke, kemudian omset kita kunci Ctrl C aja. Oke, seperti ini. Kemudian kodenya lagi, oke, dan terakhir jumlah karyawan kita copy kodenya, status ID kita tempel saja ya. Nah, tinggal ganti jumlah, oke, seperti ini, tempel ya, selesai. Oke, sudah semua, kita save. Oke, kita kembali ke dashboard sini, kita lihat di sini, kita reload saja dulu, kita reload, kita back lagi. Nah, sudah tampil ya formnya. Jadi kita Ahlul, misalnya Ahlul, dia mempunyai sebuah warung makan, misalnya warung makan, kemudian statusnya adalah
pemilik, nomor telepon 08 sebagai contoh. Kemudian jabatannya adalah statusnya ini pribadi ya, pribadi. Jabatannya adalah pemilik. Asetnya misalnya Rp 10 juta. Omset per minggunya atau per harinya 700.000. Jumlah karyawannya 3. Kalau mau ditulis berlaku sampai berapa, tinggal ditulis di sini. Kemudian yang mau menandatangani ya, misalnya di sini atas nama kepala desa lah ya. Kemudian klik ekspor. Oke, terunduh. Kita lihat. Ya, sudah jadi. Ya, warung makan pribadi. Ya, seperti ini. Dengan sistem, maka kedepannya akan jauh lebih cepat dalam pembuatan surat menyurat. Seperti ini contohnya. Kayak surat NA, dia ada 4 lembar pun bisa seperti ini. Tinggal kita ganti-ganti saja. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.